Sekarang sibuk apa ya? Clothing, terus ada satu project band Hijrah Jam 6. Ini lagi nunggu proses apa ya? Mixing. Satu lagu udah beres. Itu aja, sama ya bolak-balik masjid lah. Gitu. Ya single dulu kali ya, jadi karena sebulan ke depan ini bulan Ramadan, kayaknya saya rasa waktu yang tepat untuk keluar. Nah makanya kalau ke depannya baru mungkin kita pikirin EP dulu 5 lagu, tapi kalau sekarang ini single dulu kali, buat ngadapin bulan Ramadan kali. Ya karena ini lagu ini si lagu ini agak beda dari yang lain ya. Terus ada banyak pesan juga, ada salawat kalau nggak salah dalamnya ya. Nah itu jadi apa ya? Bisa karena keluarnya tepat bulan Ramadan, jadi saya juga berharap dia bisa mewakili di bulan Ramadan ini, gitu. Dan kita coba juga bikin yang agak beda ya, religinya di Ramadan ini gitu, konsep musiknya. Saya sering dengar lagu yang bersalawat, tapi nggak semua. Maksudnya dia kalau ini kan dia slow dulu, terus tengah ada salawat, belakangnya agak ngerok tuh, satu packaging yang agak keras lah, bukan ngerok. Beda dari yang lain gitu. Pokoknya lagu satu ini yang bakalan single keluar di bulan dekat-dekat ini sebelum Ramadan harus patut didengar ya. Karena ada berapa second salawatnya gitu. Oh itu saya sangat aktif. Saya juga baru pulang 40 hari. Baru wafsi, kok dibilang wafsinya sih 2 minggu yang lalu ya. 3 minggu, habis bulan lalu lah saya wafsi. Nah kita buat program 40 hari itu tuh di dalam itu ada dakwah, terus ada muzakarah cerita-cerita para sahabat, berbagi masalah hukum sunnah, apalah segala macam, banyak ya. Ada ngajinya, taklimnya, ada jaulahnya. Itu kalau komposisi dalam 40 hari itu. 3 hari pun sama begitu juga. Cuma kalau 40 hari lebih panjang lagi, lebih fokus kali ya. Gitu. Pindah-pindahnya itu kadang 4 hari, kadang seminggu, kadang 3 hari. Pindah masjid ke masjid yang lain gitu. Kita datang satu kampung di mana kampung itu dulu Muslim, terus tiba-tiba mereka murtad semua karena ada satu perkara dunia. Tiba-tiba jemaah masuk ke situ, Islamin lagi. Kalau menurut teman-teman semua itu dakwah ini, orang-orang tabligh ini bermasalah, salahnya sebelah mana? Sementara kita ini dakwahnya itu sampai ke gunung-gunung, sampai di mana? Sampai ke negara-negara, sampai ke, kalau bisa ada tempat paling jauh pasti kita akan datangin tempatnya. Cuman untuk nyampain kalimat Allah aja. Nah, saya ikut ini nih, saya nggak tahu ini apa dakwah segala macam. Tiba-tiba itu saya kenal dakwah ini pastinya dari Derry. Jadi Derry kenalin saya masalah dakwah, dia datang ke rumah saya sama Lukman, sama beberapa teman musisi lagi. Kebenaran mereka udah ikut di situ, jelasin masalah ini gitu. Akhirnya mereka ngajaklah 3 hari tuh. Saya belum tertarik. Seminggu kemudian saya ikut, ternyata program ini sangat enak. Kalau kita ngomongin di Bandung ini apa ya, 72 jam. Jadi orang itu, kita berada dalam masjid itu selama 72 jam aja, bikin program segala macam. Nggak mungkin orang nggak dapat hidayah selama 72 jam itu kan. Itu kan ngidupin masjid, Mas. Jauh. Orang itu hampir 80%, hampir ada yang bilang 100% dia berubah total tuh. 3 hari dari situ,
apa ya, saya nggak tahu magnet apa juga orang bisa berubah selama 3 hari ya. Makanya kalau orang tablik bilang 3 hari, ikut 3 hari. Nah itu 3 hari itu hari-hari yang sangat berkesan itu, mestinya baru tahu kita salah selama ini. Dalam 3 hari itu ya, dosa salah segala macam yang kita kerjain, saya nggak tahu ya, karena saya belum baca hadisnya yang masalah bab 3 hari itu. Cuman kalau teman-teman semua ikut program itu, saya yakin ada perubahan total di situ. Kalau ada teman-teman pengen hijrah tapi agak susah, ya coba-coba aja ke orang-orang tablik tuh, yang pasti di satu kelurahan, di satu tempat pasti ada mereka tuh. Coba aja katanya ngobrol. Terus kalau teman-teman pengen tahu juga tentang 3 hari, ikut. Jadi jangan komen yang enggak itu apa ini segala, ini sesat segala macam. Enggak, itu sangat jauh perubahannya di saya gitu. Dan saya rasain sendiri. Nggak bisa diobrolin kalau kamu belum pernah coba 3 harian. Saya ke India sama Pakistan, Bangladesh 4 bulan. Sisanya saya habisin di Indonesia waktu itu, sebulan gitu. Iya, sebulan saya. Pakistan enggak, Bangladesh, India saya masuk. India ini ambil sanatnya aja, sama lihat cara orang kerja dakwanya. Oh begini di India begini ya. Itu lagi lebih parah lagi tempatnya. Tempat yang di mana-mana kayaknya sebagian orang India benci Muslim itu. Antum bagaimana berdiri ini, kita di Indonesia orang suka kadang bentrok sesama Muslim aja. Tapi kalau di India itu udah dibunuh-bunuh orang Islamnya itu. Nah, kita datang ke sana itu lihat cara kerjanya. Oh gini cara dakwahnya gitu. Nah di situ saya dapat pelajaran banyak dari dakwah ini. Ada banyak lah. Intinya harus coba. Kalau nggak coba ya, kalau antum ikut coba terus nggak dapat apa-apa ya udah tinggalin. Susah, maksudnya nggak perlu susah gitu. Kalau dapat itu ya udah selesai. Saya kan orangnya kayak satu alat. Kalau dulu saya main musik gitu, ini drumnya enak ya. Tapi kalau belum dicoba kan nggak akan bisa gitu. Enak apa enggak sih soundnya segala macam. Begitu dicoba, oh udah gini, oh enak, udah pakai terus tuh. Sama kayak gitu kalau antum pingin nyoba masalah tablik ini, dakwah ini ya cobain aja. Orang yang suka sunnah, jadi kalau ada sunnah yang belum dikerjain, saya suka tanya-tanya gitu. Dan diam-diam saya suka amalin di rumah. Karena itu efek buat saya di rumah, buat saya sendiri, buat keluarga. Ya itu satu sunnah itu ajib itu, maksudnya seandainya juga kalau kita ngamalin sunnah 24 jam, mungkin mati tidak akan bawa penyakit. Saya rasa seperti itu ya. Karena saya suka, maksudnya orang ini, karena dalam hati begini, kalau ada orang yang salah dalam hidupnya, umpamanya gini, karena saya suka lihat ulama gitu. Kenapa ulama ini, orang-orang yang soleh itu matinya nggak sesekarat itu gitu. Kayak orang-orang sekarang masih gini, sakit inilah sakit ini sampai nggak bohong, sampai nggak sadar ini penyakit apa ya. Tapi ulama-ulama itu nggak jarang sakit, tiba-tiba memang diajali udah mati. Mungkin dia sakitnya panas doang, nggak ada segala macam kanker lah segala macam yang itu. Artinya dia selamat karena. Artinya selamat ya karena memang manusia itu aturannya kayak mobil nih, kita beli mobil, ada aturan pakainya, dia akan kasih buku panduan. Kalau nggak diomongin dari dealernya, Pak ini jangan pencet ini ya, nanti hidupin ini dulu gitu. Nah sebelum kita lahir itu kayak gitu juga tuh. Jadi kita lahirin udah sama buku panduannya. Buku panduannya apa? Sunnah dan Al-Quran. Nah itu maksud saya. Seandainya semua umat Islam ngalamin itu, pegang itu ya udah selesai perkara hidup. Perkara dunia pun selesai. Dulu saya suka balap-balapan kalau di tol tuh. Jakarta Bandung itu 1,5 jam. Kalau enggak sama Lukman tengah malam tuh saya masih ingat, karena saya pakai Subaru dulu. Jadi aduh, coba ya antum bayangin, kita nggak tahu itu pikir celaka. Cuma saya ada satu dari ulama bilang begini, kamu sedekah sebelum kamu berangkat, nanti Allah selamatkan 10 apa gitu. Saya nggak tahu, saya nggak baca karena saya tertarik sama sunnah itu. Ya udah saya amalin itu, buru itu saya kejar-kejar. Nanti ternyata benar beberapa kali saya mau nabrak itu Allah selamatin itu. Sama 2 perjalanan itu. Sampai sekarang itu yang saya istiqomah dari saya hijrah sampai sekarang itu 2 perjalanan.
Tapi alhamdulillah karena saya takut mati juga kalau ditabrak. Astagfirullahaladzim. Tapi asbab dua perjalanan itu mau digas sampai pol tuh sampai mentok jarumnya, alhamdulillah enggak. Kebahagiaan dan kejayaan itu sunnah tuh. Kalau teman-teman, nah itu saya itu kepincut sama sunnah-sunnah yang pernah diajari Nabi itu. Kayak makan, semua ada manfaatnya buat kita. Itu. Itu yang kalau kalian dapat itu 3 hari itu ada dalam semua itu packagingnya. Nabi juga dakwah. Kalau umpamanya Nabi nggak dakwah, mungkin kita udah menyembah pohon pinus ini kali udah. Coba antum bayangin, ampun kan nggak masih coba kalau kita berpikir lebih luas. Kalau nggak orang-orang itu berkorban zaman-zaman dulu, makanya sahabat itu kalau ditanya disamain sama siapapun amalan mereka nggak akan pernah sama. Memang mereka itu orang-orang yang full korbannya, coba tangannya putus cuman gara-gara Islam ini jaya, segala macam lah. Kalau antum dengar kisah-kisahnya saya itu suka nangis. Maksudnya kita ini cuma menikmati kayak kisah pahlawan Indonesia ini yang berjuang, yang dulu nih orang yang mati segala macam, matanya dicabut, dicongkol, kepalanya hilang, tapi anak cucunya yang nikmati kan kemerdekaannya kan. Nah, sahabat itu kayak gitu juga tuh. Yang buka lahan pertama biar kita nikmati Islam enak, sholat segala macam ya itu maksudnya. Kalau nggak dakwah itu kan bagaimana coba? Nabi mulia. Saya kadang-kadang cerita Nabi saya suka nangis, tapi ya satu kata buat Nabi mulia.